Assalamualaikum teman-teman, welcome to Tanaman Mini Channel. Media tanam adalah media yang dapat digunakan untuk menumbuhkan tanaman dan tempat berpegangnya akar untuk mengokohkan tanaman. Fungsinya sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya akar tanaman, penopang tanaman dan bonggol agar tumbuh secara baik, penyedia unsur hara bagi tanaman, dan penyedia air bagi tanaman. Media tanam bisa diracik sendiri atau teman-teman bisa langsung membeli media tanam yang sudah siap pakai. Pemilihan media tanam sangatlah penting loh teman-teman, karena jika tidak sesuai maka mempengaruhi tumbuhnya tanaman, bahkan bisa membuat tanaman mati loh. Salah satu penyebab utama gagal panen atau matinya tanaman yaitu bisa disebabkan oleh salahnya penggunaan media tanam. Tanpa media tanam yang baik, pertumbuhan bibit atau tanaman yang ditanam menjadi tidak optimal. Ada beberapa jenis-jenis media tanam. Yang pertama, tanah. Dikenal sebagai media tanam yang paling umum dan mudah ditemui serta didapatkan hampir di seluruh daratan. Tetapi kita tetap harus memperhatikan tingkat keasaman yang dikandungnya ya. Hal ini mempengaruhi pemilihan jenis tanaman yang dapat ditanam di tanah dengan tingkat keasaman tertentu. Yang kedua, humus, merupakan jenis tanah yang dikenal subur bagi pertumbuhan tanaman yang terbentuk dari pelapukan bahan organik seperti daun-daun kering dan bahan pohon. Humus biasanya berwarna lebih gelap dari tanah, memiliki tekstur yang lembut dan cocok untuk dicampurkan dengan pupuk yang berasal dari kotoran hewan. Menanam menggunakan humus dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman loh. Yang ketiga, pupuk kandang. Berasal dari 100% bahan organik, pupuk kandang sesuai namanya terbentuk dari kotoran hewan kandang. Beragam jenis pupuk kandang tersebar di Indonesia. Contohnya adalah pupuk kandang yang berasal dari kotoran kambing, sapi, maupun kelinci. Pupuk ini dapat digunakan ketika kotoran kandang telah menggumpal menjadi kering dan mengeras. Jika sudah mencapai tahap itu, pupuk bisa dihancurkan dan dicampur dengan media tanam lainnya. Yang keempat, sekam padi. Berasal dari bagian kulit padi yang terbelah dan terlepas ketika proses penggilingan beras. Sekam padi biasanya kering, teksturnya kasar dan ringan. Biasanya digunakan sebagai media tanam untuk tanaman hias karena sifatnya dapat meningkatkan porositas tanah sehingga tanah dapat lebih gembur dan bernutrisi. Nah, terus bagaimana nih cara memilih media tanam yang tepat? Sini kita bakal kasih tahu ke teman-teman semuanya. Yang pertama, memiliki porositas dan lembab. Ciri media tanam yang poros adalah jika dipegang akan gembur atau terurai dan terasa lembab, namun bukan basah ya. Media tanam yang poros mempunyai rongga kosong antar materialnya agar bisa ditembus air sehingga air tidak tergenang di dalam pot. Yang kedua, memiliki unsur hara makro dan mikro. Unsur hara ini sangat membantu menjaga keseimbangan biologis media tanam yang akan menentukan produktivitas dan kesuburan tanaman yang akan dihasilkan. Selanjutnya, bebas dari hama dan penyakit. Hama dan penyakit yang terkandung dalam media tanam dapat menyerang tanaman dan menyebabkan kematian pada tanaman. Yang terakhir, menggunakan bahan-bahan yang sudah difermentasi. Media tanam yang sudah difermentasi mengalami proses penguraian senyawa organik yang semula kompleks menjadi lebih sederhana sehingga unsur hara mudah diserap oleh tanaman. Itu dia beberapa jenis dan ciri media tanam yang baik versi Tanaman Mini. Semoga informasi yang diberikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Thank you and happy gardening!